Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Mustika Barokah, NIM 19712251026. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang jurnal hasil penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Web e-learning Bismart terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sebelumnya saya menggunakan penelitian eksperimen, tapi dikarenakan data yang saya ambil belum maksimal dan tiba-tiba muncullah sebuah himbauan untuk pembelajaran secara online, akhirnya saya beralih dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Kenapa saya ambil web e-learning? Kebetulan saya mengampu atau praktiknya itu adalah tentang mata kuliah antropologi dan sosiologi pendidikan. Karena mata kuliah tersebut menggunakan aplikasi Bismart dan sekarang ini mahasiswa belajar di rumah dengan aplikasi tersebut, maka saya terpacu untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dan hal ini juga didorong oleh beberapa teori yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu bisa dilakukan dimanapun. Dan pembelajaran itu juga memanfaatkan internet. Kebetulan juga Universitas Negeri Yogyakarta telah memiliki web e-learning yang telah digunakan dan memuat materi sinkronus dan asinkronus. Karena dengan wabah seperti ini, maka pembelajaran hanya dilakukan dengan non tatap muka. Para penelitinya juga menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk belajar itu bisa mengarahkan dan menggerakkan tingkah laku. Nah, motivasi ada yang secara intrinsik dan ada yang secara ekstrinsik. Nah, motivasi yang secara intrinsik ini mendorong seseorang dalam dirinya sendiri untuk belajar. Sedangkan ekstrinsik adalah keadaan yang datang dari luar untuk mendorong seseorang melakukan kegiatan belajar. Secara perspektif kognitif, motivasi seseorang itu relatif. Nah, saya melihat di sini ada yang namanya motivasi ekstrinsik, di mana seseorang mau belajar karena dipengaruhi oleh dorongan dari luar. Salah satu hal yang memicu seseorang untuk belajar mata kuliah tersebut adalah dengan menggunakan aplikasi Bismart. Oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi Bismart terhadap motivasi belajar mahasiswa. Mengapa saya tidak menggunakan hasil belajar? Karena menurut saya pembelajaran dengan menggunakan Bismart ini, saya ingin mengetahui apakah meskipun kita tidak melakukan tatap muka secara intens, artinya tidak menggunakan blended learning tapi murni menggunakan Bismart, mereka tetap termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar. Dan nanti ujungnya dari hal ini adalah bisa meningkatkan hasil belajar. Harapannya seperti itu. Baik, jadi secara umum rumusan permasalahan saya adalah bagaimana apakah ada pengaruh pemanfaatan web e-learning Bismart terhadap motivasi belajar mahasiswa PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk jenis penelitian sendiri, saya menggunakan asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pengaruh e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa. Data yang saya kumpulkan itu merupakan data one shot atau data yang sekali tembak menggunakan angket. Tempat penelitian saya yaitu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Yogyakarta dengan periode penelitian antara bulan Februari hingga April 2020. Populasi penelitian saya adalah seluruh mahasiswa PGSD di UNY. Pendidikan mahasiswa PGSD di UNY, sedangkan sejumlah 296 orang.
Nah, yang saya ambil adalah mahasiswa tahun ajaran 2019-2020 yang menempuh mata kuliah antropologi dan sosiologi pendidikan. Sedangkan sampel dalam penelitian menggunakan taraf signifikansi 5%, artinya mengambil dari 296 orang, sehingga saya hanya mengambil sampel sebanyak 100 mahasiswa PGSD. Untuk teknik pengambilannya, berikut adalah teknik pengambilannya. Saya menggunakan teknik pengambilan berupa cluster random sampling. Nah, cluster random sampling adalah mengambil subjek pada mata kuliah antropologi dan sosiologi pendidikan karena saya anggap memiliki tingkatan yang sama. Teknik pengumpulan data menggunakan angket motivasi belajar dan pemanfaatan web e-learning. Nah, angket ini berisi butir-butir pertanyaan yang berhubungan dengan motivasi belajar dan pemanfaatan web e-learning oleh mahasiswa PGSD. Sedangkan untuk skor angket pemanfaatan e-learning itu saya menggunakan 4. Saya menghilangkan keraguan-raguan karena menurut saya itu akan mengganggu dalam hasil penelitian, sehingga saya hanya mengambil 4 indikator, yaitu sangat setuju dengan nilai 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1. Untuk angket motivasi belajar sendiri itu ada skala pertanyaan tentang positif dan pertanyaan yang negatif. Untuk yang pertanyaan positif, sangat setuju bernilai 4, setuju bernilai 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju akan bernilai 1. Nah, untuk pertanyaan yang negatif itu berkebalikan. Jika sangat setuju maka nilainya 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju bernilai 4. Saya melakukan uji coba validitas dan reliabilitas angket kepada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta di luar subjek-subjek sampel. Di luar subjek sampel. Nah, sebanyak yang proses analisis sendiri menggunakan program SPSS 26. Nah, untuk hasil dari reliabilitas itu saya lemparkan sebanyak 20 butir pada masing-masing angket. Dan didapat hasil bahwa terdapat dua item soal yang tidak valid, sehingga hanya 18 angket yang saya sebarkan menggunakan Google Form. Kemudian untuk uji validitas menggunakan korelasi Pearson, di mana dihasilkan bahwa dalam angket baik e-learning maupun motivasi itu yang R hitung lebih dari 0,444 dinyatakan valid dan reliable. Untuk teknik analisa sendiri, saya menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan parametrik untuk menganalisis variabel-variabel. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Untuk hipotesis yang saya buat, HO tidak ada pengaruh pemanfaatan web e-learning terhadap motivasi belajar. Hipotesis alternatifnya mengatakan bahwa ada pengaruh pemanfaatan web e-learning terhadap motivasi belajar. Hasil penelitian. Data variabel tentang e-learning atau web e-learning diperoleh dari hasil angket yang disebar kepada mahasiswa PGSD sebanyak 18. Nah, untuk skor minimal adalah 18 dan skor maksimalnya 72 karena memiliki 4 alternatif jawaban. Untuk yang distribusi frekuensi variabel bebas X atau e-learning, sebanyak 36 mahasiswa menyatakan sangat tinggi penggunaannya, tinggi sebanyak 55, rendah 8, dan sangat rendah 1 dari 100 responden tersebut. Sedangkan untuk motivasi belajar pada mahasiswa PGSD Universitas Negeri Yogyakarta, untuk kategori sangat tinggi sebanyak 8 orang, tinggi 79 orang, dan rendah 13 orang. Sedangkan untuk motivasi yang sangat rendah tidak muncul.
Kemudian dilakukan juga uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nilai signifikansi dari angket web e-learning 1.023 dan motivasi belajar 1,623 sehingga angket tersebut signifikan dan berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan SPSS 26 dengan nilai signifikansi sebesar 0,404. Menggunakan taraf signifikan 5%. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa kedua kelompok data e-learning maupun motivasi belajar memiliki tingkat varian yang sama. Selanjutnya diadakan di uji linearitas. Diperoleh nilai signifikansi 0,580 lebih besar dari 0,05. Lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel e-learning dan motivasi belajar terdapat hubungan linear secara signifikan. Kemudian berdasarkan hasil uji T diperoleh T hitung 2,986 dibandingkan dengan T tabel yaitu 1,98 pada taraf signifikansi 5%. Dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga HA diterima dan HO ditolak. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif untuk pengujian kedua variabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau variabel e-learning berpengaruh terhadap variabel Y yaitu motivasi belajar. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa Prodi PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Begitu juga dengan hasil dari R hitung diketahui bahwa nilainya sebesar 0,289. Kemudian diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut 8%, maknanya dari 8% ini adalah pengaruh dari X terhadap Y yaitu sebesar 8% atau pengaruh dari web e-learning terhadap motivasi belajar sebesar 8%. Sedangkan yang lainnya atau 92% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, untuk pembahasannya. Hasil uji hipotesis menggunakan SPSS 26 diketahui bahwa terdapat perbedaan pengaruh pemanfaatan e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa Prodi PGSD di Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil uji hipotesis menyatakan tersebut. Jadi ada pengaruh dari web e-learning terhadap motivasi belajar. Hal itu juga sesuai dengan penelitian dari Elshout yang penelitiannya menyatakan hal yang sama. Kemudian, web e-learning di Bismart sendiri telah tersusun atas materi dengan memiliki durasi waktu yang diajarkan pada periode tertentu dengan menggunakan prinsip sinkronus dan asinkronus, sehingga mahasiswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun untuk mempersiapkan pembelajaran lebih awal. Ini saya rasakan ketika saya mengajar kelas dengan menggunakan aplikasi Bismart dan kelas yang tidak menggunakan aplikasi Bismart. Motivasi dari mahasiswa sendiri memang terlihat dalam proses diskusi mahasiswa lebih aktif baik dalam bertanya maupun menjawab. Karena mereka telah memiliki pengetahuan yang telah dibawa sebelum memulai pembelajaran. Nah, kenapa? Karena motivasi sendiri berhubungan dengan yang namanya perhatian, relevansi, dan kepercayaan diri. Dengan menggunakan web e-learning sendiri dapat membantu mahasiswa untuk lebih fokus dalam belajar dan menyatakan bahwa materi yang diajarkan memang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam aplikasi Bismart sendiri itu didapatkan ada animasi, video, dan jurnal-jurnal yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Dengan adanya bantuan dari Bismart sendiri untuk belajar akan menambah kepercayaan diri dari mahasiswa, sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari Kim and Frick. Dia menyatakan bahwa jika mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar, maka mereka lebih mungkin untuk terlibat, dan jika mereka terlibat, maka mereka akan lebih mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih menarik dengan memanfaatkan e-learning sebagai perangkat standar dalam pembelajaran pada mahasiswa. Lebih lanjut, Skolovia menyatakan bahwa poin-poin yang harus diperhatikan dalam pembelajaran e-learning yaitu isi kursus sendiri, ketepatan belajar dengan menggunakan e-learning dan efektivitas pendidikan, asumsi dari lembaga pendidikan, fasilitas TIK atau tenaga ahli, asumsi siswa dengan memiliki modal literasi TIK atau akses ke TIK sendiri, serta aspek ekonomi. Demikian pembahasan, dan saya harap bahwa penelitian ini dapat membantu para pemikir pendidikan di negara-negara berkembang untuk lebih memahami efek dari e-learning sendiri. Dan ini juga kita rasakan pada pembelajaran dengan menggunakan pada saat wabah ini. Semua pembelajaran itu menggunakan secara daring. Saya harap bahwa dengan adanya masukan dengan penggunaan web e-learning ini bisa dipakai rujukan terhadap beberapa sekolah untuk memanfaatkannya, dan menurut saya bisa dimanfaatkan ketika ada situasi yang tidak terduga seperti ini sehingga memungkinkan kita untuk belajar dari rumah. Tentunya penelitian saya ini masih memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa yang mempengaruhi motivasi belajar sangat beragam. Sementara penelitian saya hanya membahas tentang pemanfaatan web e-learning. Yang kedua, meskipun terdapat asumsi yang mendasari digunakannya angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu responden memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, namun kenyataannya hal tersebut sulit untuk dikontrol. Simpulan dari hasil penelitian saya yaitu terdapat pengaruh pemanfaatan web e-learning terhadap motivasi belajar pada mahasiswa di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Berdasarkan kesimpulan penelitian, membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang diberikan oleh pemanfaatan web e-learning terhadap motivasi belajar, sehingga pendidik sebaiknya dapat memberikan muatan materi yang menarik, menantang, dan pembelajaran komunikatif yang menimbulkan pembelajaran sehingga bisa lebih memacu mahasiswa untuk belajar. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang bisa saya sampaikan adalah peneliti lain dapat menggali bagaimana pengaruh pemanfaatan web e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa untuk memaksimalkan hasil pembelajaran. Dan yang kedua, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut terkait motivasi mahasiswa terhadap prestasi belajar. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.